Yu yang kehilangan kedua kakinya saat masih bayi. Setelah satu-satunya orang yang selamat dari kecelakaan pesawat dan bahkan ia tak tahu siapa orang tuanya. Meskipun ia adalah seorang yatim piatu, ia tak pernah merendahkan dirinya sendiri. Bahkan ia bersyukur karena seorang wanita baik hati, sang pemilik toko bunga membawanya dan membesarkannya seperti anaknya sendiri. Di sana ia bertemu dengan kakak perempuan angkatnya bernama Saki. Saat masih kecil di rumah sakit, ia bertemu dengan seorang pria tua yang aneh karena ia mengarahkan tongkatnya ke langit. Menurut pria itu, ia bisa menggunakan sihir dan mengunjungi dunia lain. Dan siapapun yang terpilih dapat melakukan perjalanan bolak-balik. Mata Yu pun mulai terkagum-kagum mendengar ucapannya. Dan ia ingin pergi ke dunia itu juga. Setelah beberapa hari, Yu mengunjungi pria tua itu lagi. Sebelum sang kakek hendak keluar dari rumah sakit dan mengatakan bahwa ia akan segera pergi ke dunia lain. Yu bertanya apakah ia bisa bergabung dengannya. Namun pria itu tertawa dan mengatakan bahwa hanya pahlawan terpilih yang bisa pergi ke sana. Jadi jika dia menjadi salah satunya, sang kakek yakin bahwa Yu bisa pergi ke dunia lain juga. Suatu hari Yu melihat Haru diserang oleh seekor anjing. Dia melemparnya dengan batu dan dengan berani menerima serangan itu untuk menyelamatkan bocah tersebut. Setelah pertemuan itu, keduanya saling memperkenalkan diri dan menjadi seorang teman. Haru dengan senang hati menatapnya sambil berkata bahwa mereka sangat mirip. Bertahun-tahun kemudian mereka masihlah berteman. Meskipun Yu merasa menjadi orang ketiga, karena harus sekarang memiliki pacar bernama Kotona. Meskipun pasangan ini mencoba yang terbaik untuk tak membuat Yu merasa tersisih, ada kalanya ia tak bisa pergi ke tempat-tempat yang ingin mereka kunjungi karena disabilitasnya. Nah, diam-diam, Yu mengagumi Kotona dari kejauhan. Tapi karena ia adalah pacar sahabatnya, ia merasa frustasi dan memendam perasaannya sendiri. Saat berada di rumah, ia menerima telepon dari Kotona yang meminta bantuan karena ada yang mengikutinya. Yang tak masuk akal, kenapa ia menelepon pria yang tak bisa berjalan, yang padahal kan ia punya pacar. Lantas Yu menanyakan lokasinya dan Saki memberinya tumpangan. Setelah beberapa saat, ia akhirnya menemukan Kotona yang sedang terlihat ditikam oleh seorang pembunuh berjubah hitam. Pelaku melarikan diri tepat saat Haru tiba. Haru dengan cepat membawanya ke rumah sakit dan Yu mengikuti. Tetapi ketika mereka menyeberang jalan, mereka hampir ditabrak truk dan malah pergi ke isekai. Ketika mereka membuka mata, mereka menyadari berada di tempat asing yang disebut Evermore. Mereka bangun untuk mencari Kotona. Dan Yu dengan santai mulai berjalan tanpa menyadarinya. Haru dengan cepat memberitahunya dan mereka saling berpelukan karena bergembira. Saat berkeliaran, Yu menyadari bahwa mereka berada di dunia yang sangat berbeda. Terlebih berbagai ras muncul di sana. Ia pun berteori, mengingat kaki Yu berfungsi di dunia ini, maka luka Kotona mungkin akan sembuh juga. Mereka pun bertanya kepada penduduk setempat, apakah mereka pernah melihatnya, dengan menjabarkan sosok teman mereka. Sampai penduduk setempat menunjukkan kepada mereka poster Putri Astrid, yang terlihat persis seperti Kotona. Tanpa pikir panjang, mereka pergi ke kastil untuk melihat Astrid. Mereka menyelinap masuk melalui kereta milik penyembuh ajaib yang diminta oleh raja. Mereka pun tiba di kamar sang putri, yang terlihat Astrid terbaring di tempat tidur dengan luka yang sama seperti Kotona. Para penyembuh memulai ritual mereka untuk mencabut pisau di perut Astrid, tetapi karena kekuatan sihir yang kuat, mereka lenyap dan gagal menyelamatkannya. Orang-orang di ruangan itu pergi. Lalu Haru dan Yu mengambil kesempatan untuk lebih dekat ke Astrid. Yu mencoba mencabut pisaunya, tetapi energi ungu gelap berputar keluar. Ia berhasil menyingkirkan belati terkutuk itu, dan luka di tubuh Astrid perlahan-lahan menghilang. Namun kedua sahabat itu diikat untuk diperiksa. Mereka menjelaskan bahwa alasan mereka berada di ruangan itu adalah karena Astrid terlihat seperti teman mereka, dan mereka ingin menyelamatkannya. Barton, sang pemimpin pasukan,
menolak untuk mempercayai mereka. Tetapi Berta, sang kesatria yang menyaksikan tindakan mereka, bersaksi tentang niat baik Yu dan Haru. Genos, sang penasehat sihir, menyarankan untuk menunjukkan rasa terima kasih kepada keduanya dengan menganggap mereka sebagai pahlawan. Haru mencoba mencari tahu apakah sang putri adalah Kotona, tetapi sang putri tak mengerti pertanyaannya. ぜひお会いしてみたいです。 Malam harinya, Yu menyelinap masuk ke dalam istana untuk memeriksa Astrid. Ia mendengar percakapan Astrid dan mengetahui bahwa Astrid menyukai jeruk asam seperti Kotona. Astrid memergokinya saat ia akan pergi dan mengundangnya untuk pergi bersamanya ke Danau Kemurnian, di mana ia bisa membersihkan tubuhnya dari sisa-sisa energi gelap dari belati. こっちです。気をつけて。 Setelah ritual, ia bertanya kepadanya tentang Kotona, dan keduanya saling berbagi pengalaman tentang dunia masing-masing. Keesokan harinya, Yu dan Haru menerima undangan dari raja untuk menunjukkan keahlian mereka dalam pertarungan pedang, tanpa mengetahui bahwa itu adalah ujian kesetiaan mereka. Banyak petarung datang ke arena untuk bertarung dengan mereka. Keduanya mengambil pedang dan bersiap untuk bertarung. Yu menghindari serangan mereka dengan kecepatan yang mengejutkan. Saat ia melihat Haru terpojok, ia pun bergegas melindunginya. Mereka berdiri berdampingan dan menjatuhkan lawan dengan formasi yang sempurna. Genos menghentikan pertarungan dan memerintahkan mereka untuk maju ke hadapan raja. Yang mengejutkan, mereka ditangkap karena dicurigai sebagai pembunuh dari Black Banner, kelompok buronan dunia. Karena tak memiliki pilihan lain, Yu menyarankan untuk pergi ke dunia mereka dengan percaya bahwa mereka akan diteleportasi kembali jika mereka mati di sana. Haru mempercayai keputusannya, dan mereka berdua pun terjun ke dalam kobaran api. Untungnya rencana itu berhasil, dan kembali ke dunia mereka sekarang. Terlihat Kotona tiba-tiba muncul tanpa terluka, dan harus segera memeluknya sambil menangis. Mereka bertanya bagaimana keadaannya, dan ia berkata telah menyaksikan kecelakaan mobil beberapa hari yang lalu. Mereka melihat foto di berita, dan menyadari bahwa mereka terlihat seperti penyembuh yang mencoba menyelamatkan Astrid. Yu ingat apa yang dikatakan oleh Pak Tua di rumah sakit sebelumnya, tentang kehidupan yang saling terkait. Haru tak mempercayainya, karena ia pikir pengalaman mereka di dunia lain hanyalah sebuah mimpi gila. Tapi Yu percaya bahwa itu nyata. Ia berpikir bahwa alasan Kotona masih hidup dan sehat adalah karena mereka telah menyelamatkan Astrid. Keesokan harinya, mereka mencari Kotona yang tak masuk sekolah. Tanpa diduga, seseorang memberitahu mereka bahwa ia menderita tumor dan hanya memiliki waktu 3 bulan lagi untuk hidup. Kedua sahabat itu sangat terpukul. Yu ingin kembali ke Evermore dengan alasan bahwa ini berhubungan dengan Astrid. Maka dari itu hidup Astrid juga terancam. Namun Haru menyebutnya gila dan berpikir bahwa mungkin sang putri ditakdirkan untuk mati selama ini. Tetapi karena mereka menyelamatkannya, pacarnya sekaranglah yang akan membayar harganya. Ia setuju untuk kembali ke dunia lain, tetapi kali ini ia akan membunuh Astrid untuk menyelamatkan Kotona. Yu menentangnya dengan keras karena ia yakin ada cara untuk menyelamatkan nyawa keduanya. Mereka berteleportasi kembali ke dunia lain, tapi kali ini di tempat yang terpisah. Yu muncul kembali di istana, memperingatkan mereka bahwa nyawa Astrid dalam bahaya. Mereka menolak untuk mempercayainya. Dia juga berpikir bahwa Berta terlihat seperti Barton mengungkapkan bahwa Haru terlihat dengan Black Banner.